Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wahyu. Tentunya tetap di channel YouTube Kandang Larasati. Di kesempatan kali ini semoga teman-teman diberi kesehatan dan juga tentunya peningkatan di kualitas ternaknya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas melanjutkan pembahasan perawatan yang dimana sebelumnya itu perawatan ayam usia 0 sampai 5 bulan. Nah, di video kali ini kita akan membahas perawatan usia 5 bulan hingga siap panen atau siap agar. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Subscribe dulu. Sebelum kita membahas ayam usia 5 bulan ke atas, kita flashback dulu ya, karena ada beberapa teman-teman itu yang menanyakan kenapa harus dipotong bulu sayap dan juga pencabutan bulu sayap atau pruning bulu ya, bulu-bulu halus. Jadi untuk usia 1 bulan itu dilakukan pemotongan bulu sayap biar mengurangi pergerakan anak ayam, yang tentunya agar nutrisi itu benar-benar terserap oleh tubuh si anak ayam, tidak terbuang menjadi tenaga. Kemudian kenapa harus pencabutan dulu di usia 3 bulan? Karena 3 bulan itu sudah 3 bulan itu sudah biasanya bulu sayap itu sudah mengalami pergantian menuju remaja. Jadi usia 3 bulan itu tidak dilakukan pemotongan bulu sayap, tapi pencabutan bulu-bulu halusnya. Sekarang di hadapan kita ini ada ayam yang usianya 6 bulan, yang dimana waktu umur 5 bulan lalu, tepatnya sebulan lalu ya, ini dilakukan pencabutan bulu yang kedua kalinya. Sekarang usia ayam ini sudah 6 bulan. Hasilnya seperti ini. 1 bulan sudah mulai tumbuh semua bulu halusnya. Nah, kenapa dilakukan pencabutan bulu lagi di usia 5 bulan? Ya karena sama ya, intinya biar nutrisinya terserap oleh ayamnya. Karena di usia 5 bulan ini target kita yaitu penggemukan dan pelebaran badan ayamnya, yang dimana usia 0 sampai 5 bulan kita targetkan untuk tingginya. Nah, setelah untuk 5 bulan kita targetkan untuk pelebaran badan si ayam. Untuk 5 bulan sendiri, pemberian pakannya itu kita menggunakan pur 594, beras merah, dan juga fermentasi ini
bentuk protein tinggi agar menambah daya dongkrak untuk pertumbuhannya si ayam. Untuk pemberiannya kita berikan bentuk basah. Nah, kenapa diberikan 94 dan beras merah? Tentunya 5 bulan ini target kita kan adalah pelebaran badan. Jadi untuk pelebaran badan itu harus dilakukan penggemukan dahulu. Agar tulangan itu mendapat rongga-rongga untuk bergerak ya. Secara alami apabila badan itu gemuk, otomatis pergerakan tulang kaki ini sudah melambat. Secara alamiah tulang-tulang badan ini akan yang bergerak melebar. Kemudian untuk selanjutnya perawatan selanjutnya, ayam kita box, kita pisahkan menjadi sendiri. Tentunya kita pisah di box yang tertutup. Selain bulu agar tidak rusak, tahap ini berguna untuk meningkatkan birahi si ayam ya. Dengan birahi naik, tentunya mental si ayam juga akan muncul dengan sendirinya. Dalam pengebokan ini diusahakan untuk sekatnya ya, sekat kanan kiri diusahakan tertutup ya, agar tidak terlihat oleh ayam lain. Nah, dalam usia 5 bulan ini kita bisa mulai melumbar ayamnya. Namun untuk lumbarannya tidak bisa terlalu sering karena ayam kita masih dalam proses penggemukan. Pelumbaran ini tujuannya untuk melatih persendian si ayam dan juga untuk melatih otot-otot kaki ayamnya. Tentunya dalam proses menggemukan ini agar kaki ayam kuat untuk menumpang dari berat badan ayam. Sesekali kita bisa melumbar ayamnya dengan betina-betina yang masih mengeram atau dedara-dedara yang belum menelur. Nah, di sini ayam akan mempunyai naluri untuk menguasai teritorialnya dan tentunya mental si ayam akan lebih meningkat lagi. Apabila bulu sudah tuntas dan target kita untuk penggemukan dan pelebaran sudah dirasa cukup, untuk tahap selanjutnya yaitu kita merubah pakan ayam. Yang sebelumnya menggunakan pakan basah, kita dapat merubahnya dengan 4 campuran, yaitu jagung, kacang hijau, beras merah, dan juga gabah padi. Langkah ini tujuannya adalah untuk pembentukan dagingan ayam. Tentunya lemak-lemak menjadi berkurang, tapi badan tetap padat dan berisi. Untuk rawatan hariannya, kita bisa mandikan ayam dan jemur ayam tiap hari ya. Tapi untuk pemandian ini sebelum penjemuran tidak usah terlalu basah, cukup disap-sap saja. Yang penting kondisi tubuh ayam sudah kondisinya lembab. Dan jangan lupa sebelum penjemuran dan lumbaran itu diberi minum agar napas ayam tidak down. Untuk lumbarannya dilakukan setiap hari ya, full ini setiap hari. Kalau di kandang saya ini untuk penjemurannya juga full ya, 1 hari, tapi di atasnya diberi tutup ya, biar kalau panas itu ayam bisa berteduh di bawahnya.
Dan jangan terburu-buru untuk abar sebelum kondisi fisik dan mental ayam sudah bagus. Sahabat Jovi, itu tadi adalah pembahasan perawatan ayamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian ya. Setiap perawat atau peternak itu punya jurusnya masing-masing, jadi tidak usah saling menyalahkan ke sana atau salahkan sini. Kalau teman-teman ada yang mau pakai cara saya, monggo, enggak juga monggo. Ya kalau bisa malah memakai caranya dari mengumpulkan caranya dari peternak A atau peternak B untuk digabungkan agar perawatan di kandang kita itu lebih maksimal. Oke, untuk ini ya, ayamnya ini aman untuk anak-anak, karena memang ayam ini mulai kecil itu memang sudah sering main dengan anak saya, jadi ayamnya aman ya. Itu tadi video pembahasannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ternak Indonesia. Mobil